yang hanya situasinya dikeluhkan dengan segala halnya gitu. Alhamdulillah dengan kesyukuran pada pagi ini sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Aldrin Mukhtar terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga kepada Pak Agung yang sudah berkenan menyisihkan waktunya di pagi ini untuk sama-sama melatih olah napas ya untuk pasien COVID yang ada di ICM khususnya dan umumnya bagi yang ada di rumah ataupun teman-teman kita yang akan bergabung nanti. Ini mohon maaf Pak Aldrin dan juga Pak Agung, kondisinya seperti ini. Kita memakai dua Zoom di dua tempat yang berbeda dengan di depan kita ada infocus sehingga anak-anak nanti fokus lihatnya ke infocus begitu biar lebih besar. Baik, untuk tidak mengurangi waktu, kami persilahkan kepada Pak Aldrin atau Pak Agung untuk langsung memulai pelatihan pernapasan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Aldrin. Ya, kalau dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ABD dan keluarga besar ICM yang alhamdulillah bisa bergabung pagi hari ini lewat latihan nafas ritme wisata bugar yang akan disampaikan oleh foundernya sendiri Mas Agung Riyadi atau yang akrab disapa dengan Mas Gunggung. Jadi wisata bugar ini nanti dijelaskan oleh Mas Gunggung termasuk teorinya secara singkat. Kemudian insya Allah kita lanjutkan dengan latihan bersama. Mudah-mudahan suaranya Mas Gunggung nanti kedengaran ya Pak ya sampai ke belakang. Jadi santai aja, ini latihan nafas ini sederhana, mudah diikutin dan insya Allah banyak manfaatnya. Sudah terbukti dan ada rujukan jurnalnya ya, jadi semuanya berlatar belakang sains juga dan sudah dibuktikan dan alhamdulillah kemarin semenjak pandemi COVID di awal tahun 2020 hingga hari ini kami komunitas wisata bugar sudah banyak membantu pasien COVID, khususnya kemarin yang waktu kasus Delta ya. Jadi semua anggota wisata bugar di bawah bimbingan Mas Gunggung sudah banyak berjibaku ya membantu teman-teman, saudara, sejawat, keluarga dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga banyak yang sembuh ya dengan latihan olah nafas ini dan teknik latihan nafas ini juga sudah dipakai di terapi di rumah sakit yang merawat pasien COVID. Jadi itu seputar wisata bugar yang saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, silakan Mas Gunggung untuk dilanjut acaranya. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua ya. Saya panggil adik-adik saja ya, karena kayak adik sendiri. Juga pada Bapak Ibu ya sekalian yang menyaksikan dan kebetulan hadir pada sesi Zoom kali ini. Saya juga mohon supaya hostnya memberikan co-host ya, karena ada beberapa slide yang nanti saya share. Jadi mudah-mudahan bisa jadi co-host ya. Oh, udah bisa, oke. Sip. Sudah bisa. Ya, sudah bisa ya. Jadi nanti kita akan latihan hari ini, dan memang kalau di metode kami ini, namanya metode wisata bugar, metode WB ya, metode napas ritme, itu memang idealnya menggunakan headset. Tapi nanti kita akan bantu untuk mengirimkan audio MP3-nya. Jadi nanti akan kita bantu untuk kita kirimkan audio MP3-nya bagi mereka yang sedang positif. Loh, kalau yang nggak positif bagaimana? Boleh sebagai tindakan pencegahan. Sangat boleh sebagai tindakan pencegahan. Jadi nanti dilatih masing-masing setelah ini. Ini hanya saya akan pandu untuk yang satu kali. Nanti setelah itu audionya akan saya share dan bisa nanti dibagikan oleh admin. Audio MP3-nya tinggal play saja menggunakan headset, lalu diikuti semua instruksi yang sudah saya buat di situ. Jadi saya membuat serangkaian instruksi, jika saatnya tarik napas, jika saatnya buang napas, jika saatnya tahan napas. Mudah sekali. Tinggal pakai headset yang bagus, yang agak lumayan gitu ya. Kemudian play, ikuti sampai selesai. Dan ketika sudah selesai, badan rasanya akan enak sekali.
Apapun yang dirasa nikmati saja. Saya akan kasih dasar teori singkat ya, paling saya akan singkat kurang lebih 10 menit saja, agar tidak terlalu panjang ya, mudah-mudahan kelihatan situ. Oke. Jadi kalau perkenalan kita tidak perlu panjang lebar, saya hanya, ini tidak semua kita bahas ya, tidak semua kita bahas, tapi kita akan bahas singkat mengenai patofisiologis COVID-19 secara umum saja. Baru kemudian potensi-potensi apa yang bisa dilakukan. Saya juga melatih di Angkatan Laut, di nyaris semua lininya dari mulai rumah sakit, kemudian Mabes TNI, di Selit Bangal, Kolin Lamil, dan sebagainya. Kita juga punya komunitas yang namanya Wisata Bugar, ini hanya komunitas olah napas ritme khususnya di situ ya, yang sudah keliling ke lebih dari 20 kota. Kemudian kita ajarkan lewat seminar-seminar dan workshop-workshop memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada olah napas yang logis, yang klinik lah kurang lebih begitu. Ya walaupun mungkin orang harus belajar teori-teori biologi gitu ya, teori-teori sains, teori-teori medis. Tapi ini jawaban yang paling logis mengenai pemahaman olah napas di era pandemi ini. Kita juga sudah membuat sesi Zoom sejak awal pandemi, ya dari awal pandemi sampai 2022, ini data 2021, itu lebih dari 500 sesi webinar. Jadi kita buka kelas-kelas Zoom untuk pelatihan olah napas, baik pasien maupun kelas-kelas bantu mereka yang terdampak maupun yang tidak. Jadi sebagai tindakan pencegahan atau paliatif atau kuratif. Kayak kita lihat singkat patofisiologis COVID-19. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa virus ini disebut sebagai SARS-CoV-2. Nah, dia membajak ACE2, reseptor ACE2 pada manusia. Sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan sistem stres manusia melalui hiperaktivasi dari saraf otonom. Jadi di pelajaran biologi itu ada namanya saraf otonom, ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Nah, yang dikerjakan oleh sistem COVID ini adalah saraf otonom dari sisi saraf simpatik atau gasnya dibikin kenceng dan remnya atau saraf parasimpatik dibikin blong. Sederhananya begitu. Jadi kalau kita repot membaca istilah-istilah medis begini, saya sederhanakan saja. Saraf otonom itu ada dua, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik ibaratnya gas pada mobil ya, ibaratnya begitu. Saraf parasimpatik ibaratnya rem. Jadi SARS-CoV-2 ini karena dia membajak ACE2, di mana ACE2 itu adalah reseptor pada saraf parasimpatik, maka dia akan membuat gasnya kencang terus-terusan dan remnya blong. Jadi kita bisa bayangkan jika ada peserta yang pada duduk di kursi itu ada di sebuah bis kira-kira begitu ya. Lalu supirnya cuma bisa bilang, Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya cuma bisa ngegas, nggak bisa ngerem. Nah kira-kira apa yang terjadi di dalam bis itu? Pasti akan panik semua kan? Pasti akan panik semua. Waduh gimana nih Pak Supir? Kok cuma bisa ngegas? Hati-hati Pak, jangan terlalu ngebut dan sebagainya. Memang patofisiologi begitu. Jadi ketika dibikin ngegas terus, yang terjadi adalah kepanikan yang luar biasa. Sehingga dampaknya adalah kondisi yang disebut dengan stress overdrive atau sympathetic overdrive. Jadi terjadi kenaikan lonjakan saraf simpatik atau terjadi lonjakan stres gila-gilaan pada tubuh kita. Sehingga itu menghasilkan dampak klinis seperti misalnya happy hipoksia, hilang penciuman atau anosmia, hilang perasa di lidah, kuping berdenging, gangguan pencernaan, muntah, dan sebagainya, pegal-pegal, merinding, kecemasan, susah tidur, dan sebagainya. Nah ini adalah dampak klinis dari stress overdrive akibat dari dibajaknya saraf parasimpatik atau dibajaknya rem oleh virus COVID ini. Jadi yang terkena, dia akan mengalami dampak-dampak itu. Tapi ya enggak apa-apa, karena kita punya caranya untuk mengembalikan keseimbangan. Nah kemudian jika dilihat dari kimiawi darah akan menemukan banyak temuan-temuan. Seperti gula darah yang naik, neutrofilnya bermasalah, lipofilnya bermasalah, trombokopenia, dan sebagainya. Ini banyak sekali, D-dimernya meningkat, kekentalannya meningkat, LDH-nya atau kolesterol buruknya meningkat, IL-6 atau sitokin proinflamasinya meningkat dan sebagainya. Ini dari ukuran parameter laboratoriumnya. Tapi kalau dari dampak klinis yang tadi, seperti nanti kita ada mengalami susah tidur, mengalami kurang nyaman pada badan dan sebagainya, itu memang dampaknya seperti itu. Oke. Nah, jadi sederhananya tadi si virus ini akan membajak sistem parasimpatik di tubuh manusia dengan meningkatkan secara gila-gilaan simpatiknya.
Nah, ketika saraf simpatiknya meningkat secara gila-gilaan, di situ kemudian badai sitokin terjadi, maka semua gejala klinis akhirnya muncul. Tadi dengan logika seperti lagi di bis tadi, supirnya bilang, saya tidak bisa nginjek rem, karena remnya blong, hanya bisa gas saja. Jadi cuma bisa ngegas lagi, ngegas lagi, ngegas lagi, ngegas lagi. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi terjadi lompatan gas yang tinggi atau simpatik tone-nya tinggi sekali atau stresnya akan tinggi sekali. Remnya menjadi sangat rendah sekali atau blong sekali. Ya, ini output long COVID itu artinya pasca COVID. Jadi kalau orang sudah pernah kena, kemudian nanti dalam beberapa periode dia akan mengalami kondisi yang disebut dengan post-COVID syndrome. Tapi ini bisa dihilangkan, kita bisa kurangi dengan secara drastis. Ya, ini sekilas saja. Lalu pertanyaannya adalah, adakah berbagai intervensi olah napas yang berhubungan dengan inflamasi, penurunan dan sebagainya. Karena setiap kenaikan stres itu akan meningkatkan hormon, ya. Stres jangka pendek hormonnya namanya adrenalin, stres jangka panjang hormonnya namanya kortisol. Kalau orang susah tidur, maka biasanya kortisolnya tinggi. Yang bikin kita jadi mudah tidur adalah produksi melatoninnya normal. Melatonin itu hormon yang sangat membantu kita untuk tidur. Nah, karena ini urusannya virus, maka kita harus mencari apa solusi-solusi olah napas yang berhubungan dengan pertama pembentukan virus alamiah di dalam tubuh manusia. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara menurunkan stres, ya kan? Yang ketiga, bagaimana cara memperkuat rem atau saraf parasimpatiknya. Itu dulu tuh. Nah, kalau ini kita bisa dipenuhi, maka kita punya solusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, maka saya akan memperkenalkan metode napas ritme kepada adik-adik semua, juga Bapak Ibu guru. Nanti sekali lagi akan saya share audio MP3-nya untuk dilatih di rumah. Boleh disebarluaskan kepada siapa saja. Saya juga ada channel YouTube yang sebagian ada di situ. Nanti bisa dilatih kapan saja ada kesempatan. Ini akan sangat bagus lagi untuk reduce stres, mengurangi stres, meningkatkan fokus, meningkatkan kemampuan saraf parasimpatik, meningkatkan imunitas, dan sebagainya. Olah napas yang kita lakukan sederhana ini akan ke arah situ nantinya. Oke, jadi saya rasa supaya tidak terlalu panjang kali lebar, ya, itu saja review singkatnya mengenai bagaimana kondisi patofisiologis COVID-19 dan pengaruh pada napas. Nah, balik ke yang tadi, maka yang mesti dipahami di era pandemi adalah olah napas yang bagaimana yang bisa meningkatkan produksi antivirus alamiah dalam tubuh manusia. Olah napas yang bagaimana yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko peningkatan kortisol tadi. Olah napas yang bagaimana yang bisa memudahkan orang untuk tertidur, untuk tidur. Kalau lagi istirahat malam-malam gitu kan. Karena salah satu dari dampak COVID adalah susah tidur. Susah tidur. Itu. Nah, nanti kita akan bantu di sini. Yang pertama adalah beberapa molekul yang nanti akan kita bisa munculkan lewat olah napas. Pertama, nama molekulnya adalah adrenalin atau epinefrin. Pada kondisi short term, adrenalin atau epinefrin ini akan sangat bermanfaat sebagai penurun inflamasi. Kemudian molekul yang kedua yang akan kita coba munculkan lewat olah napas adalah asetilkolin. Asetilkolin ini bersifat memiliki properti antivirus, antiinflamasi, antibakteri. Ini keren sekali molekulnya. Dan ini semua bisa dicapai lewat olah napas. Syaraf otonom yang tadi saya ceritakan di depan memiliki frekuensi. Dan napas ritme telah memetakan frekuensi itu. Frekuensi syaraf otonom itu terdiri dua. Itu frekuensi syaraf simpatik dan frekuensi syaraf parasimpatik. Jika kita bisa menyentuh frekuensi syaraf simpatik, maka syaraf simpatik itu akan merangsang munculnya produksi epinefrin atau adrenalin. Jika kita bisa merangsang produksi syaraf parasimpatik, kita bisa merangsang frekuensinya syaraf parasimpatik, maka akan merangsang munculnya asetilkolin. Kemudian yang ketiga molekul yang akan kita munculkan lewat olah napas namanya nitric oxide. Namanya nitric oxide. Dia juga memiliki properti antivirus, antibakteri, antiinflamasi dan sekaligus pelebar pembuluh darah atau vasodilator. Atau biasa membuat pembuluh darah kita menjadi sedikit melebar, dan ini akan sangat bagus sekali bagi tubuh. Molekul yang keempat yang akan kita munculkan adalah namanya melatonin. Melatonin ini adalah lawan atau antagonis dari kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Jadi kalau di badan kita kortisolnya tinggi, maka melatoninnya pasti rendah. Jika kortisolnya rendah, maka melatoninnya tinggi. Maka di malam hari ketika kita sulit tidur, biasanya melatonin kita rendah dan stresnya tinggi. Kortisol ini hormon stres. Maka
bagaimana cara meningkatkan produksi melatonin secara alamiah tanpa harus pakai suplemen, lewat olah napas juga bisa. Nah, jadi 4 molekul ini nanti akan kita bantu untuk stimulasi lewat pernapasan. Jadi adrenalin dengan menggunakan ritme simpatik untuk memproduksi frekuensi yang bisa menstimulasi saraf otonom pada cabang simpatik. Yang kedua asetilkolin dengan merangsang frekuensinya saraf parasimpatik. Yang ketiga adalah nitric oxide dengan bernapas hidung-hidung. Jadi ketika kita bernapas hidung-hidung, maka kita akan merangsang produksi nitric oxide lebih banyak. Maka nasal breathing itu jauh lebih baik dibandingkan mouth breathing. Dan yang keempat adalah melatonin. Bagaimana cara memunculkan melatonin? Yakni dengan teknik diafragma. Jadi setiap kali kita bernapas dengan menggunakan diafragma, maka melatonin akan keluar. Melatonin akan keluar. Nah, 4 molekul ini ketika kita latih terus every single day, sehari misalnya 2 kali atau 3 kali, maka tubuh kita akan memproduksi terus-menerus molekul-molekul itu. Dan ini tidak ada masalah karena ini bahan endogenes ya, artinya bahan yang memang diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri yang positif. Karena keempat jenis tadi, adrenalin, asetilkolin, nitric oxide, melatonin, itu suplemennya ada semua. Tapi kalau kita pakai suplemen, itu kan mahal karena harus beli. Ya kan? Sedangkan di sini tidak perlu, lewat pernapasan saja bisa. Gitu. Jadi lewat pernapasan saja bisa. Nah, bagaimana caranya? Nanti saat ini kita akan latihan. Saya akan share audio di sini, nanti kita ikuti sama-sama. Nanti akan ada aba-aba, tarik napas, buang napas, buang napas. Nanti tinggal diikuti saja. Pakai masker boleh nggak? Boleh pakai masker. Karena ini sifatnya hanya audio MP3, ya, MP3 yang sudah saya buat sedemikian rupa. Jadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, boleh pakai masker, boleh nggak pakai masker dengan syarat kita lagi sendirian. Ya, nggak lagi kumpul-kumpul begini ya. Apalagi kalau kita positif, nah boleh kalau kita lepas masker, harus 3M dan 6M dijaga dengan baik. Tapi kalau sekarang kita lagi kumpul-kumpul, pakai masker, latihan pun bisa. Karena napasnya pakai napas hidung-hidung. Jadi gampang ya, napasnya pakai hidung-hidung. Nah, di napas ritme itu, detik tarik napas, detik buang napas, dan detik tahan napasnya diatur sedemikian rupa. Karena ketika pola napas kita diatur, paru-paru kita akan menghasilkan frekuensi. Dan frekuensi inilah nanti akan merambati medium, dan dia akan menstimulasi hormon-hormon tertentu atau protein atau ion yang bersesuaian dengan frekuensinya. Nah, frekuensi yang pertama kita pelajari adalah disebut dengan ritme 55. Ritme 55. Maksudnya adalah tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik tanpa ada menahan napas. Ritme 55. Tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik tanpa ada menahan napas. Jelas ya? Jadi tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik tanpa ada menahan napas. Itu namanya ritme 55. Nanti ada lagi, setelah ritme 55, kita akan latih namanya ritme 24. Maksudnya apa? Tarik napas 2 detik, buang napas 4 detik. Jadi buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Kalau ritme 55 akan menghasilkan frekuensi 0,1 Hz, dia akan menstimulasi saraf simpatik, sehingga tubuh akan memproduksi short term stress yang disebut dengan adrenalin. Dalam jangka pendek, adrenalin adalah obat. Kemudian yang kedua adalah ritme 24, memiliki frekuensi 0,17 Hz, dia berada pada frekuensinya saraf parasimpatik. Karena tadi COVID membajak saraf parasimpatik, melemahkan sistem saraf parasimpatik, maka kita harus memperkuat saraf parasimpatik. Kita harus memperkuat saraf parasimpatik. Maka ritme 24 ini akan bermanfaat untuk memperkuat saraf parasimpatik di badan kita. Setelah itu, latihan akan selesai, tapi akan diulangi selama beberapa kali. Jadi ritme 24 akan kita ulangi selama 4-6 kali. Ritme 55 hanya dilakukan 5-9 menit saja, tidak lama. Ritme 24 mungkin latihannya kurang lebih sekitar 30-40 menit saja. Dan ini mudah sekali karena tidak ada gerakan yang dilakukan, kita hanya duduk, pakai masker, lalu mengatur ritme berdasarkan audio nanti yang akan didengar. Seperti itu. Oke ya, jadi saya ulangi, ritme 55 yang akan kita latih, dan ritme 24. Karena ini tidak menggunakan headset, maka ya dengarkan saja sambil diikuti. Kalau ada baba tarik, ikutan tarik. Buang, ikutan buang. Tarik, ikutan tarik. Buang, ikutan buang. Nanti kalau audionya sudah saya share, tinggal pakai headset masing-masing. Lalu diikuti dan dinikmati.
Seperti itu. Jelas ya? Kalau jelas, kita akan mulai latihan dengan ritme 55. Dengan ritme 55. Jadi nanti adik-adik tinggal ikuti saja. Ikuti saja. Kalau ada babat tarik, tarik. Kalau ada buang, buang. Oke, jelas ya? Mata pejam, gunakan pendengaran untuk mendengar bunyi tarik dan buangnya. Siap ya? Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
tarik, 2, 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 tarik, 2. Oke. Ya, oke. Ya, gampang ya. Ada yang ngantuk? Mesti banyak yang ngantuk. Jadi teorinya sederhana sekali. Ini baru satu step ya. Teorinya sederhana sekali. Begitu ritme napas kita diubah, detik tarik napas dan buang napasnya diubah, maka pada saat itu pola napas kita akan membentuk frekuensi. Jadi paru-paru adalah salah satu organ tubuh manusia yang bisa menghasilkan frekuensi secara manual. Jadi ketika kita tarik 5, buang 5. Dalam teori mekanika ventilasi pada rasio inhalasi eksalasi, ini dalam teori medis, itu disebutkan
ritme 55 itu akan menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. 0,1 Hz berada pada frekuensi syaraf simpatik. Ketika dia dilakukan dalam jumlah cukup, dalam durasi cukup, maka dia akan mensimulasi short term epinefrin atau short term adrenalin. Nah, bagaimana kalau buat adik-adik yang merasa ngantuk begitu? Ya ini pun sebagai latihan fokus juga. Jadi kalau kuat bisa melakukan ritme 99 selama 9 menit tadi, maka kemampuan fokusnya bagus. Koordinasi napasnya bagus. Karena seorang ngantuk itu gelombang otaknya akan masuk pada gelombang delta. Maka ritme 55 itu sebenarnya menstimulasi gelombang alfa, gelombang otak alfa. Gelombang alfa adalah gelombang untuk relaksasi. Seperti itu. Kalau ada ngantuk sedikit, ya ditahan saja. Kita fokus pada napas, tarik, buang. Oke, berikutnya kita akan masuk pada ritme 24. Ritme 24. Maksudnya adalah tarik napas 2 detik, buang napas 4 detik. Nah, di sini saya tambahkan tantangan atau challenge. Kita akan belajar menahan napas. Jadi setelah melakukan ritme 24, tarik, buang, tarik, buang. Kemudian nanti ada aba-aba untuk buang habis, napasnya dibuang, lalu tahan kosong. Di situ ada kondisi menahan napas. Kita akan coba menahan napas selama 60 detik dulu. Tapi nanti adik-adik sesuaikan saja dengan kemampuan. Jika sudah tidak kuat, boleh tarik napas. Bagi yang kuat, sebaiknya bersesuaian dengan instruksi audionya. Bagi yang mampu atau kuat, sebaiknya bersesuaian dengan instruksi audionya. Jadi ada audio yang nanti saya berikan itu untuk 45 detik tahan napas. Ada audio yang nanti saya berikan untuk 60 detik tahan napas. Seperti itu. Tapi bagi dalam prakteknya jika tidak kuat, tidak apa-apa diselesaikan saja. Tapi bagi yang kuat, usahakan ikuti sesuai dengan aba-aba pada audionya. Oke, jelas ya? Kita akan mulai repetisi yang pertama. Didengarkan dari audio nanti ada tarik, ikuti tarik, ada buang, ikuti saja. Oke, siap ya? Ikutin guys, ikutin. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik. Buang.
tarik, 2, tarik, 2, tarik, 2, tarik, 2, full, tarik penuh, lepaskan, tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi, otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Tiga, 2, 1, stop, tarik penuh. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepaskan. Oke, good. Ya, gampang ya. Ya, nggak ada olah napas yang lebih gampang dari ini. Nggak ada jurusnya, nggak ada gerakan tangan, nggak ada gerakan kaki, nggak ada gerakan badan. Tinggal duduk saja, lalu dengarkan aba-aba, ikuti saja, tarik napas sekian detik, buang napas. Kita sudah atur frekuensinya, kita sudah atur ritmenya. Nah, pengaturan ritme ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada metabolisme dengan syarat detik ritmenya dipatuhi. Jadi syaratnya itu, detik ritmenya dipatuhi. Jadi kalau kita melakukannya asal saja, frekuensinya nggak kebentuk. Frekuensi harus benar dulu. Jadi tarik napasnya kita atur detiknya, buang napasnya kita atur detiknya, tahan napasnya kita atur detiknya, sehingga keteraturan itu akan menciptakan frekuensi dalam tubuh. Ketika frekuensi itu keluar, maka dia akan merambati medium dan dia akan beresonansi dengan frekuensi yang sama. Maka frekuensi ritme 24 adalah 0,17 Hz, dia akan beresonansi dengan syaraf parasimpatik. Karena syaraf parasimpatik itu frekuensinya 0,15 sampai 0,4 Hz. 0,17 masuk pada ritme parasimpatik. Jadi ini cara menstimulasi syaraf otonom pada cabang parasimpatik yang paling mudah. Kayak tadi baru repetisi yang pertama dengan tahan napas 45 detik. Sekarang kita lakukan repetisi yang kedua, masih tahan napasnya 45 detik. Jelas ya? Siap. Kita akan mulai repetisi yang kedua. Mata pejam, ikuti aba-aba. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik, 2, 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 tarik,
tarik, 2, 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 full, tarik penuh, lepaskan, tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi, otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut, enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Tiga, 2, 1, stop, tarik penuh. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepaskan. Oke. Nah, repetisi yang kedua. Ya. Jadi tarik napas, buang napas, kemudian dilanjutkan dengan tahan napas. Ikuti aba-abanya. Jadi kunci keberhasilannya adalah patuh pada detik yang sedang diatur di situ. Jadi sesuaikan. Jadi kalau ada aba tarik, ikuti tarik. Ada aba buang, ikuti buang. Ini teknik yang paling gampang. Mudah sekali dilakukan, bisa di mana saja, kapan saja. Sambil nunggu di bis, sambil naik pesawat, sambil nunggu antrian dan sebagainya. Karena ini simpel sekali. Tinggal pakai headset, dengarkan, ikuti aba-aba, kita dapat perubahan, kita dapat kenaikan sesuatu yang kita harapkan. Siap, repetisi yang ketiga kita tambahkan tantangannya, yakni tahan napasnya adalah 60 detik. Kalau tadi, jika adik-adik berhasil mengikuti audionya, itu tahan napasnya 45 detik. Sekarang kita akan naikkan dengan tahan napas 60 detik. Masih didahului dengan ritme 24. Oke, siap ya. Mata pejam, ikuti aba-aba dengan tahan napas selama 60 detik. Persiapan, mata pejam. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik, 2, 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 tarik, 2,
Tarik. 2. 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 Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Tiga, 2, 1, stop, tarik penuh. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke. Ya, Good. bagus sekali. Gampang ya? Iya, gampang. Kalau sudah diulang 3, 4, 5, 6 kali, polanya sudah hafal. Polanya, caranya, tekniknya sudah hafal, karena memang dibuat mudah sekali. Nah, tadi jika sesuai dengan audionya, dan adik-adik atau Bapak Ibu bisa mengikuti, itu berarti tahan napasnya adalah 60 detik. Tahan napasnya 60 detik. Jika sesuai dengan audionya. Belum bagaimana? Ya menyesuaikan saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang berusaha distimulasi pada pendekatan tadi? Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di layar ya. Jadi napas ritme, ya, napas ritme ini menggunakan konsep respiration rate atau laju pernapasan, yakni dengan mengubah detik tarik napas dan detik buang napas agar menghasilkan frekuensi. Dan frekuensi itu nanti kemudian sesuai hukum alamnya, dia akan merambati medium dan beresonansi pada frekuensi yang sama. Nah, karena pada tubuh manusia ada 11 sistem, ada sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem limfatik, ada sistem kelenjar, sistem pernapas, sistem pencernaan, sistem pembuangan, dan sebagainya. Karena pada tubuh manusia ada 11 sistem yang sudah ditemukan hingga detik ini, maka artinya kita punya potensi, napas ritme punya potensi untuk menstimulasi semua bagian pada tubuh kita dengan konsep ini. Karena masing-masing dari tubuh manusia itu terbentuk dari sel dan sekumpulan sel, dan masing-masing sel ini memancarkan gelombang elektromagnetik, dan masing-masing sel ini bergetar, dan dia pasti memancarkan frekuensi.
Gitu. Jadi kalau kita bisa tahu frekuensinya, kita bisa sentuh frekuensinya, maka kita bisa mendapatkan pengaruh dari ritme napas terhadap berbagai macam hal pada tubuh. Nah, yang diserang oleh COVID adalah sistem syaraf otonom atau nervous system, sistem syaraf otonom dengan cara mempercepat atau meningkatkan saraf simpatik, gasnya dibuat kenceng, dan saraf parasimpatik atau remnya dibelongkan. Nah, saraf otonom ini seperti ini gambarannya yang sudah disepakati oleh sains dan medis. Ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Jadi kalau detak jantung kita makin cepat karena kita olahraga misalnya lari-lari gitu ya, pemanasan, kita langsung merasa deg-deg detak jantung makin meningkat, itu karena kerja dari saraf simpatik meningkat. Sebaliknya saat kita tidur istirahat, itu kerja dari saraf parasimpatiknya meningkat. Jika saraf parasimpatik meningkat, maka dia akan inhibit itu berarti menghambat atau memperlambat ya jantung. Ini dilakukan oleh saraf parasimpatik. Sebaliknya kalau mempercepat detak jantung, ini dilakukan oleh saraf simpatik. Nah, lewat ritme napas, kita bisa stimulasi semua area ini. Kita bisa stimulasi semua area ini. Caranya seperti tadi, gampang sekali kan? Latihannya cuma duduk aja. Ini ilmu duduk begitu. Latihan cuma duduk. Tapi yang kita lakukan adalah mengatur betul detik tarik napas dan detik buang napas. Kita atur betul supaya menghasilkan frekuensi. Balik ke konsep yang halaman sebelumnya tadi di sini, supaya menghasilkan frekuensi. Nah, dengan penghasilan frekuensi secara manual ini, maka kita bisa arahkan frekuensi itu kemana bagian yang kita mau. Kemana saja, ke sistem yang mana saja, ke sel yang mana saja. Mau ke jantung bisa, ke syaraf bisa, ke organ bisa, ke ginjal bisa, ke limfa bisa, otak juga bisa. Karena otak juga ada frekuensinya. Ada alfa, beta, delta, theta, gamma, kan begitu. Ya, jadi ini bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Nah, itu. Ya, sekarang yang keempat, repetisi yang keempat. Masih tahan napas 60 detik. Repetisi yang keempat. Pada repetisi yang keempat ini, tarik napasnya kasih tenaga sedikit. Jadi tarik napasnya dan buang napasnya kasih tenaga sedikit. Misalnya ada bunyinya. Nah, begitu. Jadi sedikit bertenaga. Kalau tadi kan santai. Sekarang sedikit bertenaga tarik napasnya. Buang napasnya juga sedikit bertenaga. Tarik napas, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Kasih tenaga sedikit supaya ada power di situ. Oke, kita coba ya. Repetisi yang keempat. Terakhir, gampang sekali. Terakhir ya, siap. Mata pejam, kasih tenaga. Saya share audio dulu. Oke, siap. Mata pejam, repetisi yang keempat. Tarik napas dan buang napasnya pakai power. Jadi badannya duduk tegak yang enak, tidak bersandar. Kemudian tarik napasnya bertenaga. Buang napas juga bertenaga. Bersemangat dan bertenaga. Oke, siap ya? Kita coba. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Bertenaga. Buang. Bertenaga. Tarik. Buang. Tarik, 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 buang.
Tarik. 2. 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 Jangan ragu-ragu, tarik napasnya, bertenaga. Tarik. 2. Yes, bertenaga, full. Tarik. 2. Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Stop, tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya, latihan selesai. Nah, gampang ya? Gampang. Jadi salah satu dampak dari teknik ini adalah pertama peningkatan fokus selain dari peningkatan imunitas, memperkuat saraf parasimpatik, meningkatkan hormon nitrik oxide, adrenalin, epinefrin, kemudian melatonin, juga asetilkolin, juga meningkatkan fokus karena kita merangsang gelombang otak kita masuk pada alfa pada ritme 55, juga merangsang pada delta pada ritme 24. Jadi kalau kita mengikuti ritme-ritme tadi, ritme menghasilkan frekuensi. Dan pengaturan ritme berarti keteraturan. Jadi napas kita dibuat teratur. Orang sakit napasnya tidak teratur. Tidak pernah kita jumpai orang sakit yang napasnya teratur. Tidak pernah juga kita jumpai orang yang stres dalam pikiran misalnya, atau stres pada perasaan ya, atau stres secara kimiawi tubuh, napasnya teratur itu tidak mungkin. Kalau kita ketakutan, kita khawatir, cemas, depresi, dan sebagainya, napas kita tidak teratur. Napas kita tidak teratur. Adik-adik juga sama, kalau pengen ujian, deg-degan, napasnya tidak teratur. Ya kan, misalnya tiba-tiba ada ulangan besok, napas tidak akan teratur. Nah, maka latihan ini mengajari supaya ayo kita belajar mengatur napas. Masuk pada keteraturan. Begitu keteraturannya tercapai, maka terbentuk frekuensi. Dan frekuensi ini bisa diarahkan untuk suatu tujuan. Jadi untuk kasus ini, untuk perbaikan imunitas, peningkatan imunitas, perbaikan pada saraf parasimpatik, menurunkan kortisol, meningkatkan melatonin, meningkatkan nitrik oxide, semua adalah molekul-molekul pada tubuh yang bisa diproduksi oleh napas yang bersifat antivirus, antibakteri, antiinflamasi. Dengan cara yang mudah sekali. Nah seperti itu. Dan ini proven by science.
Ini proven by science. Oke. Nah, kira-kira begitu. Monggo silakan saya kembalikan pada moderator. Monggo silakan. Ya, saya sudah kembalikan pada moderator. Jadi latihan selesai. Jika nanti tertarik untuk audio MP3-nya, nanti bisa menghubungi Pak Aldrin untuk saya share ke beliau. Dan nanti bisa di-share pada mereka yang kena sebagai tindakan paliatif dan kuratif. Juga pada mereka yang belum kena sebagai tindakan preventif. Karena ini mudah sekali dilakukan, bisa dilakukan di mana saja, sehari bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, monggo silakan saja sesempatnya waktu. Bapak Ibu guru juga boleh. Saat lagi nunggu masuk jam belajar misalnya latihan dulu sambil duduk di ruangan masing-masing. Orang yang tahu karena pakai headset, pakai masker, orang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba selesai sudah seger aja badan. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Agung dan Pak Aldrin atas materi untuk hari ini. Karena tadi Pak ABD ada mungkin rapat pimpinan, jadi saya ambil alih untuk moderatornya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan atas materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa diaplikasikan oleh anak-anak kami bisa dengan baik yang mereka lakukan. Oke, demikian. Mungkin ada tambahan dari pembicara atau apa, silahkan. Atau kita akhiri. Ya, saya rasa kalau dari saya sudah cukup. Nanti audionya akan saya bantu share ke Pak Aldrin. Saya hanya mengingatkan bahwa di era pandemi ini kita semua beresiko. Kita semua beresiko. Baik adik-adik maupun para guru di rumah, para orang tua di rumah semua beresiko. Maka dari itu solusi olah napas yang seperti ini adalah yang paling logis untuk dilakukan. Yang paling logis untuk dilakukan. Karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bisa pakai masker, modalnya hanya headset saja. Dan audio nanti kita share, tinggal play saja. Repetisi pertama, play. Repetisi kedua, play. Repetisi ketiga, play. Repetisi keempat, play. Dan kita segar setelahnya. Kita siap berinteraksi lagi dengan orang-orang. Kita ngerasa lemah letih lesu lagi siangnya misalnya, play lagi 4 kali repetisi. Nanti sorenya begitu lagi. Sebelum tidur kita play lagi untuk jaga-jaga. Dan ini kita sudah buktikan semua peserta kita, alhamdulillah, kecepatan pemulihannya, baik yang sudah kena maupun yang belum kena, itu sangat luar biasa. Kecepatan pemulihan tinggi sekali. Tidak diperlukan sekian banyak vitamin yang luar biasa banyak. Kita cukup rutinkan saja. Pagi latihan, siang latihan, malam latihan. Bagi yang kena 3 kali latihan. Bagi yang pencegahan, pagi setelah bangun tidur, dan malam sebelum tidur. Karena setelah bangun tidur, raga kita akan kita pakai untuk beraktivitas. Maka beresi dulu napasnya. Dan sebelum tidur, raga kita selesai dipakai beraktivitas. Maka beresi lagi napasnya. Supaya tidurnya lebih enteng, lebih ringan. Nah, kira-kira begitu dari saya. Oke, terima kasih. Baik, karena waktunya juga sudah menjelang zuhur dan teman-teman di sini juga akan melakukan aktivitas lain. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ada Mas Tung dan Pak Aldrin. Baik, kita bisa ya akhiri dengan baca alhamdulillah, Alhamdulillah, amin. Demikian, salam dari kami dan pimpinan sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, amin ya. Ya, saya pamit ya. Pamit ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke.